Tidak ada Master Roh yang payah. Yang ada hanya roh bela diri payah. Bagaimana caranya di benua Doluo versi Minecraft? Berlatih sampai menjadi dewa? Jawabannya tentu cincin roh 100.000 tahun. Memangnya kau kira mode kreatif? Aku yang awalnya punya roh cangkul sampah. Bereinkarnasi dengan palu Hautian tambah pedang Kisha. Roh bela diri kembar kelas atas. Dan hari ini akhirnya aku punya kemampuan menyerap cincin roh 100.000 tahun. Saatnya untuk palu Hautianku menyerap semua cincin roh merah. Lalu menerima posisi Dewa Sura. Tapi, aku malah dibawa kemana ini? Aduh, anjir. Hai bro, aktifkan roh bela diri. Aku, Chao Xiong Doluo. Chao Xiong belum jadi Doluo setelah berjuang keras begitu lama. Akhirnya kita mencapai level 70 dan mendapat cincin roh merah 100.000 tahun pertama kita. Aku tunjukkan ke kalian. Ribuan pedang kembali ke sekte. Aduh, roh pedang Kisha kita keren banget. Nah, sobat-sobat, episode ini jangan lupa terus tahan tombol like, gas sampai 10.000. Update berikutnya tidak akan putus. Nah, sebelum beberapa ujian terakhir Dewa Sura, kita harus masuk dulu ke pedalaman hutan besar Singdo. Betul, kita harus menyerap cincin roh lagi. Sekarang kita sudah level 70-an, tapi roh palu Hautian kita masih hanya punya satu cincin roh 10.000 tahun. Kita juga harus meniru bocah tangsan itu, membantai para monster roh habis-habisan. Tapi saat menyerap cincin roh 100.000 tahun pertama, terjadi sedikit kecelakaan. Kita tahu monster roh 100.000 tahun menjatuhkan tulang roh sesuai rencana awal. Seharusnya nanti baru kita putuskan tulang roh mana yang akan diserap. Tapi sekarang aku salah klik. Sial, aku malah klik serap. Gawat, aku asal menyerap tulang roh sembarangan. Kepalaku kok. Sudah, begini dulu. Kalau nanti saat tidak jadi Doluo bergelar, baru kita cabut. Berikutnya cincin roh 100.000 tahun yaitu kedua. Cincin roh ketiga untuk palu Hautian kita. Kita tetap menyerap seekor monster roh dengan usia yang sangat tinggi. Saat aku sedang berpikir, kenapa ini mudah sekali diserap? Apa karena aku sekarang terlalu kuat? Nanti aku langsung kena tampar kenyataan. Berikutnya cincin roh keempat. Sesuai urutan bocah tangsan itu, kita harus memburu harimau iblis dewa gelap. Kebetulan ketemu satu yang pas 100.000 tahun. Langsung kita bunuh dan serap saja. Meski usianya agak rendah. Monster roh 100.000 tahun begini susah dicari. Oke, berikutnya kita lanjut percepat cincin roh kelima. Perlu memburu seekor laba-laba iblis wajah manusia. Karena 4 sebelumnya 400.000 dan 700.000 tahun pun mudah diserap. Jadi sekarang aku ingin terus menyerap cincin roh usia tingkat tinggi. Hasilnya berkali-kali dicoba, satu pun tidak berhasil. Akhirnya tetap menyerap seekor laba-laba iblis wajah manusia 110.000 tahun saja. Cincin roh ke-6, ke-7, ke-8. Kita tetap mengikuti novel Doluo Dalu. Menyerap cincin roh Kaisar Semut Qianjun. Karena di mod ini, kalau diserap sesuai karya aslinya, barulah bisa mendapat skill roh spesial. Oke, akhirnya menjadi Soul Doluo. Seharusnya kurang lebih segini. Pulang dulu ke kota korek kita. Simpan dulu tulang roh satu ransel ini. Kalau tidak, sudah tidak muat lagi. Lihat, satu ransel penuh tulang roh. Bahkan banyak tulang roh, bukan bintang 5 sudah kubuang. Di peti ini juga ada dari episode sebelumnya. Yang kita gandakan pakai bak. Tulang roh hasil duplikasi dari farmasi sebenarnya tidak terlalu berguna. Kita harus pilih-pilih mana yang diserap, terutama tulang roh eksternal. Di sini masih ada satu. Ini tulang roh eksternal. Kapan aku mendapatkannya? Kalau benar-benar tidak ada pilihan, tulang roh ini saja. Memakai jenis tulang roh yang belum pernah kulihat juga boleh. Ini apaan? Tulang roh eksternal kuda naga langit. Kalau tidak, kita buka kreatif ambil 8 tombak laba-laba. Mau serap 8 tombak laba-laba? Ketik 1. Mau serap tulang roh kuda naga langit? Ketik 2. Episode depan kita saatnya menyerap tulang roh. Oke, kita lihat dulu. Cincin roh yang baru kita serap tadi punya skill apa saja? Pertama, skill kedua palu Hautian kita. Memutar palu Hautian, lalu melemparkannya ke target. Menimbulkan 4.745 poin damage.
melompat ke atas, berputar, lalu menghantam berkali-kali, menimbulkan 6.554 poin damage. Pantas saja kualitas cincin roh 700.000 tahun. Mengumpulkan cahaya listrik ungu, lalu menembak ke depan, menimbulkan 7.473 poin damage. Meski harimau iblis dewa gelap ini baru 100.000 tahun. Tapi bagaimanapun, dialah yang langsung membuka cerita novel lain, Harimau Iblis Dewa Gelap. Nah, berikutnya. Setelah menghantam tanah berkali-kali dengan palu raksasa, memicu melepaskan energi ledakan, kilatan petir berkelip di area sekitar, menimbulkan 9.342 poin damage. Wah, ternyata masih ada yang lebih jago. Setelah itu skill kita adalah, setelah combo serangan, palu Haotian diangkat, lalu ditebas turun dalam area vertikal, menghasilkan 11.891 poin damage tebasan. Gila! Nah, setelah mengaktifkan skill roh ketujuh, wujud sejati roh bisa terlihat saat aku mengayunkan palu Haotian menyerang ke segala arah. Muncul sebuah bayangan ilusi, memegang palu Haotian dan menghantam keras ke bawah kaki. Wah, ini agak mirip adegan Tang Hao di anime. Membuka roh bela diri dan memukul balai roh. Selain itu, karena sudah level 80, tadi sekalian untuk roh pedang Kisha, kuserap Dai Mubai yang sedikit di atas 100.000 tahun. Kita coba pakai skill ini. Roh pedang Kisha, skill roh ke-8, niat bunuh penembus ruang. Sekeren ini sampai ada cutscene. Wah, bisa menyerang dari jarak super jauh juga. Mantap! Visualnya langsung naik kelas. Palu Haotian mendadak jadi kurang menarik. Coba pakai sekali lagi. Tadi belum jelas, kita ulangi. Wah, satu pedang raksasa. Lalu diiringi banyak pedang kecil. Lalu ada bayangan entah apa itu. Lalu patung dewa raksasa menembakkan aura pedang jauh ke depan. Buset! Aku agak menyesal. Kalau tahu begini, roh pedang Kisha, kusimpan untuk diberi cincin roh paling akhir. Rasanya pedang Kisha kuat banget, keren pula. Palu Haotian ini cuma... Tapi tidak apa, nanti setelah menyelesaikan ujian Dewa Sura itu, kita masih bisa menaikkan usia semua cincin roh kita. Baik, sekarang kita lanjut ikut ujian Dewa Sura. Oke, lewat portal. Kita kembali lagi ke kota pembantaian. Tapi hari ini kita sudah apa ya? Masa sekarang beda dengan dulu? Sekarang kita punya 16 cincin roh. Jenderal Dewa Sura pun akan kupukul hancur. Jadi Xiao Luo, ujian kelima kita ini apaan? Ujian kelima untuk menjadi Dewa Sura. Maksudnya apa? Aduh, kenapa aku diikat? Diikat pakai rantai besi lalu dibakar. Ini aliran BDSM ya? Apaan ini? Pemurnian tubuh api neraka? Api neraka macam apa ini? Api neraka ini bahkan tidak mampu membakar badan. Lemah banget Xiao Luo, lemah Dewa Sura. Oke, menyelesaikan ujian ini memberi kita hadiah. Pedang Kisha. Kenapa tidak bisa terbang? Aduh, aku... Oh, pemurnian tubuh api neraka, latihannya di bawah sini. Ternyata aku salah tempat. Setelah menyelesaikan ujian ketujuh, kita diberi hadiah. Batas HP tambah 1.800 dan serangan tambah 30. Nah, berikutnya ujian ke-6 menjadi Dewa Sura. Kita perlu membantu Dewa Sura menyelesaikan kekacauan yang dibuat Dewa Raksasa di dunia manusia. Dewa Raksasa ini memang bukan makhluk baik. Tunggu. Aku kan sudah pakai mod. Aku langsung saja jadi Dewa Raksasa sendiri. Bisa kan? Lalu kebetulan di hutan senja ini, aku juga menemukan mata es dan api milik monster tua Dugubo. Oh, jadi ini mata es dan api. Rasanya aku pernah melihatnya sebelumnya. Tapi mata es dan api ini sudah kuputari tadi. Tidak kelihatan ada rumput abadi apapun. Aku jadi curiga modnya belum selesai. Oke, jadi selanjutnya ujian Dewa Sura kita. Hanya tersisa 3 ujian terakhir. Dan ujian ketujuh kita adalah menghadapi Tang Chen, kakek buyut Tang San.
yang sekaligus Raja Pembantaian saat ini. Kita harus mengalahkannya dan merebut artefak pedang Dewa Sura. Dengan begitu, baru benar-benar mulai memperoleh kekuatan Dewa Sura. Tapi karena waktunya terbatas, episode ini hanya bisa kita rekam sampai sini dulu. Kalian masih mau lihat aku lanjut main mod ini? Kalau begitu jangan lupa, aku Zeng datang lagi episode depan. Bye-bye.